got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to Materi yang pertama yaitu sistem saraf dan otot serangga. Komponen utama sistem saraf serangga yaitu neuron. Neuron memiliki jumlah yang terbatas karena ukuran serangga yang relatif kecil. Neuron terdiri atas badan sel dan satu atau beberapa organ yang berbentuk semacam serat dan juga akson. Jika akson tersebut bercabang, maka akson tersebut disebut kolateral. Sel saraf terkumpul dan membentuk jaringan saraf. Secara keseluruhan, jaringan saraf berfungsi untuk merangkai, mengalirkan impuls elektronik atau impuls dalam bentuk ion-ion dan menerima informasi juga dari sekeliling dan dari tubuh serangga itu sendiri. Kemudian dikumpulkan berbagai informasi dan diintegrasikan. Hasilnya disampaikan ke otot sebagai reaksi dari keterangan di sekitar serangga. Menurut fungsinya, neuron dibagi menjadi 3, yaitu neuron sensori, neuron motor, dan juga interneuron. Berikutnya yaitu otot serangga. Otot merupakan daerah sel hidup yang berfungsi menimbulkan ketegangan di antara dua bagian sehingga terjadi pergerakan. Pada serangga, saraf akan menempel pada sepanjang sel otot. Secara umum, tidak terdapat perbedaan antara sistem kerja otot vertebrata dan juga serangga. Ada sedikit perbedaan yakni terletak pada letak otot tersebut. Pada vertebrata, otot bekerja terhadap skeleton internal dan sedangkan pada serangga, otot harus menempel pada permukaan bagian dalam skeleton. Gerak serangga itu berasal dari otot yang kerjanya berlawanan dengan sistem atau kerangka, baik itu exoskeleton pada serangga dewasa berupa kutikula yang kaku, atau misalnya pada larva yang bertubuh lunak yang dinamakan dengan kerangka hidrostatik. Serangga hanya memiliki otot lurik, disebut lurik karena penampakan garis melintang mikroskopis yang merupakan akibat dari tumpang tindihnya filamen yang disebut miosin dan filamen yang disebut aktin. Otot serangga terdiri dari banyak sel dan biasanya dilapisi dengan membran plasma dan sarkolema atas lubung luar. Sarkolema disusupi tetapi tidak terjadi kerusakan yang dilakukan oleh trakeol. Kontraksi otot melibatkan meluncurnya filamen melewati satu sama lain antara miosin dan aktin yang dirangsang oleh impuls saraf. Tidak ada perbedaan antara aksi otot dari serangga dan juga vertebrata atau secara mendasar cara kerja keduanya yaitu sama. Berdasarkan distribusi jaringan otot dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama yaitu otot visceral, yang kedua otot segmen, dan yang ketiga yaitu alat tambahan. Materi yang berikutnya yaitu sistem reproduksi serangga. Berdasarkan fungsinya, pada sistem reproduksi serangga terdapat 2 bagian, yang pertama yaitu alat kopulasi, yang kedua yaitu alat pelengkap. Pada serangga jantan, alat kopulasi digunakan untuk menyalurkan spermatozoa dari testis ke spermatika pada serangga betina. Bagian ini disebut aedeagus, yang pada beberapa kasus merupakan salah satu ciri morfologi yang digunakan untuk menentukan spesies dari serangga tersebut. Pada serangga betina, bagian yang menerima spermatozoa disebut spermatika. Di tempat ini, sperma dapat hidup sampai dikeluarkan sewaktu-waktu untuk pembuahan. Sekali kawin, pembuahan bisa dilakukan berkali-kali karena terdapat tempat penyimpanan sperma dan saluran reproduksi serangga betina, sehingga tidak perlu untuk kawin berkali-kali untuk menghasilkan keturunan. Langsung saja, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu Yuliana Yunestikewa Duli. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi serangga. Alat yang berfungsi sama dengan serangga betina itu juga disebut sebagai bursa copulatrix. Sedangkan pada jantan, klasper atau alat pencengkram atau pemegang. Klasper berasal dari bagian yang disebut paramer. Tetapi pada serangga betina, alat yang disebut ovipositor itu juga digunakan untuk meletakkan telur dan dianggap berasal dari stilus atau tidak dijadikan standar munculnya paramer pada serangga jantan. Paramer merupakan sepasang penonjolan yang berasal dari sternum ke-10.
yaitu metamorfosis. Di sini metamorfosis adalah perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang dialami serangga selama siklus hidupnya dari lahir hingga dewasa. Metamorfosis itu sendiri ada 4 tipe dasar pada serangga, yaitu yang pertama ametabola atau tanpa metamorfosis, yang kedua yaitu paurometabola, yang ketiga hemimetabola, dan yang keempat yaitu adalah metamorfosis sempurna. Selanjutnya yaitu adalah ordo serangga. Yang pertama, penempatan organisme ke dalam takson tertentu berdasarkan kesamaan morfologi dan juga dengan DNA. Yang kedua, dalam tingkatan takson, standar biasanya dipakai kurang lebih 7 takson, dan jika menjadi rinci, terdapat 16 tingkatan takson. 7 tingkatan takson yang umum digunakan yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Ordo merupakan suatu tingkatan atau takson antara kelas dan family. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ordo Lepidoptera. Insekta itu sendiri dibagi jadi 2 subkelas, yaitu Apterygota dan Pterygota. Apterygota memiliki ciri yaitu berukuran sangat kecil, tidak bersayap, dan struktur toraksnya sederhana, serta tidak mengalami metamorfosis. Sedangkan subkelas Pterygota pada serangga dewasa memiliki 1 atau 2 pasang sayap, dan kadang-kadang sayap tersebut hilang dalam proses evolusi serta mengalami metamorfosis. Pterygota dibagi menjadi 2 infrakelas, yaitu Paleoptera dan Neoptera, yang didasarkan pada mekanisme kelipatan sayapnya. Dalam infrakelas Paleoptera terdapat divisi Xpterygota, ordonya yaitu Odonata. Kalau Neoptera terdapat divisi Xpterygota dan Endopterygota. Pada Xpterygota terdapat ordo Orthoptera, Isoptera, Piscoptera, Dermaptera, Zoraptera, Hemiptera, dan Thysanoptera. Sedangkan untuk Endopterygota yaitu ordo Neuroptera, Mesoptera, Lepidoptera, Diptera, Coleoptera, dan Hymenoptera serta Trichoptera.